Kesulitan melakukan cascading KPI? Ini solusi yang perlu ditempuh. Kadangkala, meskipun sudah ber-KPI bertahun-tahun di organisasi, kita masih saja kesulitan dalam melakukan cascading KPI. Bagaimana sih menurunkan KPI itu dari level organisasi di atas yang strategis sampai ke bawah di level departemen yang operasional dan administratif? Pada tayangan kami yang berjudul Tantangan Cascading KPI, kita sudah membahas apa saja hal-hal yang dapat menjadi jebakan dalam melakukan cascading KPI. Nah, sekarang mari kita bahas pendekatan apa yang dapat menjadi solusinya. Kita umumnya sudah mengetahui bahwa cascading KPI merupakan metode top-down dalam mengidentifikasikan KPI. Metode ini dapat dilakukan secara sendiri atau bersama-sama dengan metode bottom-up. Sumber awal cascading KPI adalah sasaran dan rencana strategis pada level puncak organisasi yang kemudian diturunkan ke level-level di bawahnya sampai terbagi habis. Dari pengalaman kami membantu perusahaan dan lembaga dalam ber-KPI selama lebih dari 10 tahun, ada 3 pendekatan yang dapat dilakukan oleh organisasi dalam melakukan KPI. Pendekatan yang pertama, identifikasi proses bisnis. Setelah sasaran strategis beserta program dan KPI pada level organisasi ditentukan, maka berikutnya adalah mengidentifikasikan proses yang diperlukan dan harus ada untuk mencapai KPI level organisasi tersebut, baik proses bisnis makro maupun mikro. Proses bisnis makro ada pada level organisasi yang boleh jadi melibatkan beberapa divisi atau fungsi, sedangkan proses bisnis mikro adalah urusan yang pelaksanaannya di level departemen. Manfaatnya, kita melakukan identifikasi proses bisnis adalah kita menjadi jelas rangkaian aktivitas yang perlu dilakukan dan kaitannya dengan departemen atau unit kerja yang mana dalam pencapaian KPI organisasi. Pendekatan kedua, identifikasi kontributor. Penting untuk menentukan pihak-pihak dalam organisasi yang berkontribusi dalam pencapaian KPI organisasi. Divisi apa saja atau fungsi apa saja. Di sini organisasi perlu mempertimbangkan apa peran dan fungsi dari tiap-tiap pihak yang diperlukan kontribusinya tersebut. Manfaatnya melakukan identifikasi kontributor adalah peran dan akuntabilitas dari setiap kontributor menjadi jelas dan tumpang tindih tugas serta peran dapat diperbaiki. Pendekatan ketiga, identifikasi level tanggung jawab atas KPI. Pada pendekatan ini, bentuk cascading paling terlihat. Dinamika turun tangga suatu KPI dari atas sampai ke bawah paling terasa di sini. Kita melakukan identifikasi level tanggung jawab pemegang jabatan dan apa KPI unik yang harus dicapainya dalam rangka mendukung pencapaian KPI yang lebih tinggi. Sampai sejauh mana KPI organisasi diturunkan dan apa bentuk KPI-nya. Manfaat identifikasi level tanggung jawab ini adalah setiap pemegang jabatan akan memiliki KPI yang punya kaitan dengan KPI di atasnya dengan streamline dan hubungan yang jelas, sehingga memudahkan pada saat memonitor pencapaian kinerja. 3 pendekatan ini merupakan jurus utama yang sifatnya prinsip dalam melakukan cascading KPI yang berkualitas. Tentu kembangan dan variasinya banyak terjadi pada tiap organisasi. Bagaimana prakteknya di tempat Anda? Bolehlah kiranya diceritakan untuk memperkaya diskusi kita. Demikian sharing kali ini. Terima kasih telah berkunjung di channel kami. Silahkan like dan subscribe, serta share sekiranya video ini bermanfaat bagi rekan-rekan dan dapat membantu teman-teman lainnya.